Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fancy Zilnia Rifai. Di sini saya akan menjelaskan materi Islam dan budaya Jawa yang mencakup 4 poin. Pertama ada Islam dan budaya. Yang kedua ada akulturasi Islam di Jawa, nilai-nilai Islam dalam aspek budaya Jawa. Yang keempat ada budaya Jawa dalam konteks kontemporer. Itu dia 4 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang Islam dan budaya. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Sedangkan kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia pengertian dari Islam dan budaya. Sekarang kita menuju poin kedua, yaitu akulturasi Islam di Jawa. Sebelumnya kita harus tahu akulturasi itu apa sih? Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Bentuk makam dari periode awal masuknya Islam menjadi model bagi model makam pada era berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada tradisi Hindu tidak ada tradisi memakamkan jenazah. Dalam tradisi Hindu, jenazah dibakar atau abunya dibuang ke laut. Jika jenazah orang kaya, maka akan disimpan di guci, atau bila jenazah raja, maka akan disimpan di candi. Akulturasi budaya dapat dilihat pada bentuk nisan. Pengaruh budaya Jawa dapat dilihat dari bentuk nisan yang tidak lagi hanya berbentuk lunas atau bentuk kapal terbalik yang merupakan pengaruh Persia, tetapi sudah memiliki beragam bentuk seperti teratai, keris, gunungan pewayangan. Bentuk-bentuk nisan tersebut merupakan pengaruh dari budaya Jawa. Yang kedua adalah masjid. Masjid Agung Demak yang disebut sebagai masjid tertua di Jawa dan masjid-masjid keraton di Kota Gede, Mataram memiliki bentuk atap bersusun seperti kuil-kuil Hindu Asia Selatan. Pola arsitektur ini tidak dikenal di kawasan dunia muslim lainnya. Arsitektur bangunan masjid di Jawa banyak dipengaruhi oleh seni bangunan era kerajaan Hindu-Buddha. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada bentuk atap bersusun yang semakin ke atas semakin kecil dan yang paling atas biasanya semacam mahkota. Bilangan atapnya selalu ganjil, kebanyakan berjumlah 3 atau 5. Tidak adanya menara pada arsitektur masjid di Jawa berkaitan dengan digunakannya pemukulan beduk sebagai tanda masuk waktu sholat. Masjid selalu terletak di dekat istana raja atau adipati. Yang ketiga adalah kesusasteraan. Kesusasteraan zaman Madya atau era Islam tidak terlepas dari pengaruh Hindu-Buddha. Bahan-bahan dari kesusasteraan zaman purba merupakan kelanjutan sastra purba terutama di Jawa. Banyak gubahan-gubahan sastra purba berkembang di zaman Madya. Gubahan-gubahan sastra ini biasanya ditulis dalam bentuk gancaran dan tembang. Cerita-cerita yang ditulis dalam bentuk gancaran disebut hikayat, sedangkan yang ditulis dalam tembang disebut syair. Di daerah Melayu, karya sastra banyak yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab, sedangkan di Jawa ditulis dalam huruf Jawa, walaupun ada juga yang menggunakan huruf Arab, terutama yang berkaitan dengan soal-soal keagamaan. Seni wayang dilakukan dengan dibuat
menyajikan cerita-cerita yang mengambil tema-tema Islam seperti Pandawa Lima dan Kalimasada dengan gambar manusianya disamarkan, tidak seperti manusia utuh supaya tidak menyalahi peraturan Islam. Cerita Amir Hamzah bahkan dipertunjukkan melalui wayang golek dengan tokoh-tokohnya diambilkan dari pahlawan-pahlawan Islam. Wayang menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam pada saat itu. Di samping itu muncul juga wayang yang dimainkan oleh orang-orang sehingga drama dan seni tari masih tetap berkembang dengan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pada era Mataram Islam, Sultan Agung mengeluarkan kebijakan agar kebudayaan lama Jawa atau era Hindu-Buddha diakulturasikan dengan ajaran-ajaran Islam. Kebijakan Sultan Agung ini menghasilkan akulturasi budaya sebagai berikut. Yang pertama adalah grebek, disesuaikan dengan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi, yang disebut grebek poso dan grebek mulut. Yang kedua ada gamelan sekaten, dibunyikan pada grebek mulut dipukul di halaman Masjid Agung. Poin yang kedua tadi tentang akulturasi Islam di Jawa sudah mencakup poin yang ketiga, yaitu nilai-nilai Islam dalam aspek budaya. Sekarang kita langsung aja ke poin yang keempat, yaitu budaya Jawa dalam konteks kontemporer. Budaya dalam konteks kontemporer. Kebudayaan kontemporer dapat diartikan kebudayaan pada saat ini atau dewasa ini di masa kita hidup. Ada hal yang disepakati oleh para ahli terkait kebudayaan, yaitu bahwa berkembangnya kebudayaan menurut Islam bukanlah value free atau bebas nilai, tetapi justru value bound atau terikat nilai. Keterikatan terhadap nilai tersebut bukan hanya terbatas pada wilayah nilai insani, tetapi menembus pada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan kepada Allah, dan iman mewarnai semua aspek kehidupan atau mempengaruhi nilai-nilai lain. Islam berkembang secara bertahap di Indonesia sekitar abad ke-12 dengan mengenalkan beberapa pengaruh di berbagai bidang, salah satunya bidang arsitektur, khususnya bangunan masjid. Namun perubahan yang terjadi dari gaya lama ke baru lebih bersifat ideologis sehingga tidak mempertimbangkan aspek teknologi. Berbagai ragam transformasi budaya Islam Jawa melalui modeling yang didemonstrasikan oleh para wali songo. Melalui cerita pewayangan, wali songo mempersonifikasikan para aulia atau kekasih Allah dan para kiai yang syarat dengan pesan-pesan moral dan kesalehan yang relevan dengan budaya lokal. Kesederhanaan, tidak tamak, mengedepankan kepentingan masyarakat dan orang banyak merupakan warisan nilai-nilai luhur yang ditransformasikan oleh wali songo dan para santrinya. Sekian dari materi Islam dan budaya Jawa yang saya jelaskan kali ini. Saya Fazliani Anifai. Kesalahan, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya jika ada yang benaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.